Halo pemirsa Ranger Desa dimanapun Anda berada ya. Eh, Kali ini ya kita tidak mengeksplor ya, kita cuma istilahnya cek lokasi ya. Eh, kita cek lokasi ya. Kira-kira besok atau nanti malam kita akan eksplor di tempat ini. Jadi kita perlu memastikan ya letak tempatnya yang terbaik seperti apa. Kita akan cek lokasi di sini. Ini letaknya di Sendang Gede ya, di Sendang Gede di Mojorejo, Kecamatan Kedung Adem. Dan mohon maaf ya karena cek lokasi kita apa adanya, kita nggak bawa celana atau uniform yang seperti biasanya karena ini tadi kita juga posisinya mendadak ya. Ada salah satu warga yang minta desanya atau tempatnya itu dieksplor ya. Bisa dilihat mas, nanti kita akan mencari, bisa lihat nah, lihat agak sini mas. Nah ini posisi Sendang Gedenya ya, ini kalau musim penghujan ini penuh ini airnya karena ini musim kemarau jadi ya agak kering ya. Ini mas, tempat ini ya secara sekilas ya menurut saya dingin sih, tapi sangat dingin dan sangat rindang. Dingin, rindang dan sangat rindang itu lain ya. Kalau dingin semua orang pasti bisa, tapi kalau sangat dingin atau sangat rindang itu yang setiap manusia berbeda ya cara merasakannya itu. Dan menurut saya ya, sebelah sini mas. Ya, menurut saya secara pengamatan saya ya, kalau malam di tempat ini sangat serem sekali ya menurut saya. Barusan saya datang tadi sudah hawanya sudah lain mas ya, bisa dilihat di sini. Insya Allah ya nanti malam atau besok malam kita bisa melakukan explore di sini atau uji nyali di sini ya. Ini benernya pohonnya sangat banyak sekali mas, rindang sekali ini dari sana ya. Ini rindang sekali dan di tempat ini setiap 1 tahun sekali pasti diadakan nyadran. Nyadran itu adalah wujud ya, wujud terima kasih warga sekitar ya karena sudah diberi kesehatan maupun rezeki ya, wujud terima kasih. Kita kesini mas, kita kesini mas. Nah ini bagus sekali mas, kita kesini mas. Dan saya pemirsa ya, tadi saya ini bukan rekayasa ya, ini teman saya yang dulu juga pernah ngikut ke kita, artis dari Jakarta ya, yang Gunung Guji waktu usaha kemarin itu pulang kampung. Dia habis komunitas padat di Jakarta, dia pulang refreshing dan dia juga ngevlog di sini ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol bareng ya, kita sudah lama juga nggak ketemu. Oke mas, silakan mas. Penonton juga penasaran ya dengan siapa atau siapa yang di sini. Jadi pemirsa ya, kita sini tadi juga ya ditemani seperti biasa ya, suatu kendaraan yang sangat berjasa sekali, yaitu ini. Ke sini mas, sekalian kita explore ini. Inilah BLT 01 ya, Belalang Tempur 01. Walaupun begini mas, ini fungsinya sangat luar biasa sekali dalam menembus suatu medan yang sangat terjal
maupun ekstrim ya pakai ini, karena pakai mobil atau kendaraan yang lain kurang berperan mas. Mas teman saya mas yang dari Jakarta, dia lagi ngevlog tuh mas. Halo om, kita tunggu ya pemirsa. Ini masih ngevlog kayaknya itu. Ungkapan ini memotivasi Ya. untuk memperjuangkan harga diri tadi saja yang Ya, merupakan pemirsa. beliau Ini mohon maaf sekali lagi ya pemirsa ya, kalau performan kita kurang mencerminkan kesopanan. Ya penonton juga maklum sendiri ya, karena kita kesini tanpa ada jadwal. Ini benar-benar kita cek lokasi untuk mengisi kevakuman Ranger Desa yang agak lama ya, kurang mengupload ya. Halo Om. Ya Om media pas ini ya pemirsa ya. Kita benar-benar tidak ada rekayasa Nggak menyangka pemirsa ya, ya, hari nggak ini menyangka bisa ketemu. Pulangnya juga nggak ngabarin ya. dadakan dan memang untuk apa ya? Refreshing ya Om ya. Refreshing Di dengan sela-sela suasana baru. syuting di Jakarta yang sangat padat sekali. Tuh. Sebenarnya Om, saya mau tanya lebih banyak lagi, bisa Om ya? Boleh, Oh. kemudian kita satu lokasi untuk ngevlog. Kita ada gazebo ini, ya pemirsa. Silakan, Mas kameramen lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ranger Desa ya, dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah bersama ya, seorang teman, sahabat, dan juga seorang ya artis ya dari Jakarta. Dan kemarin sudah selesai syuting mas ya, di iklan Linta dan beberapa iklan yang sangat bagus sekali. Dan mungkin nanti dalam beberapa minggu ini akan tampil di layar kaca untuk iklannya. Namanya Mas Medi Abbas, barangkali ya pemirsa masih ingat ya waktu penelusuran di Gunung Guci, beliau sangat antusias sekali ya menerjang medan ekstrim yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini ya juga untuk makanan sangat mewah sekali ini. Mepet sawah Ya, gedanya. ya, mewah ini, mepet sawah. Tuh, Mas, jarang-jarang kita temui Mas ya. Kalau kita di Surabaya maupun Jakarta jarang ini Mas. Es teh kayak dibungkus kayak gini ini. Tuh, jajan kayak gini nih Mas. Yang dikangenin Om Medi, bahkan saya juga kayak gini nih loh. Suasana kampung yang asri atau gimana. Jadi itu yang memang kita rindukan gitu. Iya, rindukan. Di sela-sela penatnya ibu kota Jakarta yang seperti itu. Jadi terkadang kita itu pengen kembali ke desa. Kita mau sejauh-jauhnya kita merantau kemana, pasti yang kita rindukan adalah tempat kelahiran kita, betul nggak? Iya. Makanya di sela-sela lagi break syuting seperti ini biasanya saya pulang kampung untuk menikmati suasana kampung yang sangat asri, sejuk, damai, tenang. Nah itulah hal yang sangat menyejukkan hati kita gitu. Tapi gini Om Medi ya, Iya. kemarin subscriber saya itu mau ada yang tanya ya. Ya sekilas dia juga ngikutin juga subscribernya Mas Om Medi juga, Ranger Desa juga ngikutin. Dia tuh pengen tanya lebih dalam lagi mengenai itu Mas, suasana syuting itu loh. Alatnya seperti apa, susah senangnya seperti apa, itu penonton Ranger Desa ini sangat antusias dan pengen sekali langsung dari Om Medinya sendiri. Iya. Gimana Mas? Seperti apa Baik. Mas? Halo pemirsa Ranger Desa, saya Medi Abbas dan kebetulan hari ini secara tidak langsung ketemu di lokasi vlog kita ya. Iya, kebetulan sekali, senang sekali ini. Pengalaman syuting ketika di Jakarta untuk susah senangnya sih ya tentu kalau senangnya ya kita dapat uang lah gitu. Kamu cewek-cewek cantik Mas ya. Ketemu teman banyak, cewek-cewek cantik, seksi. Tapi cinta lokasi gak Mas? Enggak sih mas, enggak. Ini profesional gitu Mas ya. Profesional cuman kerja saja gitu. Kalau mungkin penatnya atau bosennya ya ketika nunggu tag aja gitu. Jadi
sampai seharian gitu kita nungguin untuk menunggu giliran tag gitu. Itu aja sih yang kadang sama lokasi syuting yang kadang jauh gitu dari tempat tinggal. Itu beda tempat gitu tuh Mas? Beda tempat gitu. Terus kalau musim saat ini lagi pandemi corona gini, harusnya jadwalnya misalnya jam 5 bukan jam, misalnya tanggal 5 gitu. Kadang karena PPKM tuh diperpanjang lagi, akhirnya dari PH itu mundur lagi tanggalnya gitu. Jadi yang harusnya saya bisa mendapatkan 2 job, akhirnya hanya 1 job, hanya mementingkan job yang harusnya tanggal 5 itu akhirnya mundur lagi. Itu yang menjadi kendala kalau musim-musim PPKM atau musim-musim corona atau musim seperti ini nih. Jadi itu yang membuat kendala saat ini gitu. Selebihnya sih baik-baik aja. Ini komedi ya. Apa? Ada yang nanya Mas, ini banyak penonton loh depan Mas. Pada satu-satu pada sini semua Mas. Ini mohon maaf ya pemirsa, banyak dari warga sekitar yang ikut. Soalnya ini sudah terkenal di sini ya. Sudah biasa. Ini Mas. Ya, ini seandainya Mas ya, ada warga sini atau bahkan orang dari luar daerah sini seandainya punya hajatan ataupun punya itu Mas, sesuatu yang mungkin untuk dipasarkan itu komedi itu tarifnya besar atau enggak gitu loh, takutnya nanti gitu loh ada potongan diskon atau gimana. Kalau untuk warga Jawa Timur sih saya rasa kita kan masih tetanggaan ya, jadi ya diskon tetap ya pemirsa ya, kita bisa inilah dari hati ke hati gitu. Iya. Jadi pemirsa ya nanti bisa calling ya ke nomor teleponnya Om Edi gitu atau ya. Saya yang di kolom deskripsi nanti akan saya cantumkan bagi penonton semua yang ingin menggunakan jasa dari Om Edi, dijamin top, nanti bisa cepat meluas ya, insya Allah. Dan gini Om Edi ya, tadi kok datangnya kapan dan kok di sini ngevlog apa? Kebetulan saya sudah 1 bulan nggak pulang kampung. Biasanya kan memang ya seminggu sekali pulang, seminggu sekali pulang, 2 minggu sekali pulang. Jadi ini sudah 1 bulanan lah saya baru pulang kali ini. Jadi rasa rindu kampung, rasa rindu sama kampung halaman tercinta gitu. Saya posisi ada di sini ini karena memang ada YouTube juga yang saya kelola gitu. Tapi saya sudah tahu loh pemirsa YouTube tadi ya. Kalau pemirsa belum tahu ntar tak kasih tahu di akhir segmen nanti. Wah iya. Di Q&A dari Ranger Desa pemirsa. Saya masih bersama Mas Marwan, si Ranger Desa kita. Siap. Dan saya sempat karena memang saya juga mengikuti dari vlognya si Ranger Desa ini. Kenapa? Dan teman-teman juga banyak yang bertanya, sudah beberapa minggu ini kenapa nggak mengunggah kontennya lagi gitu? Kenapa? Ada apa? Ada kesibukan yang sehingga menyampingkan Ranger Desa ini atau gimana? Kita tanya langsung. Kenapa Mas Orman? Ya, sebenarnya ya kalau saya ini nggak mengesampingkan, tapi karena rutinitas saya itu yang terlalu banyak dan padat ya. Saya kalau malam itu masih ke pasar, masih rutinitas sampai sore lah istilahnya untuk mencari rezeki. Jadi dan untuk explore saya ini butuh benar-benar badan yang fit ya, karena kita juga nggak hanya berhubungan dengan alam, ya kita kadang berhubungan dengan makhluk halus, ya makhluk astral. Dan kalau kita sembarangan nanti hasilnya juga sembarangan, bahkan memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi kita ya. Kadang saat pengusuran itu bisa sampai 3 hari nggak bisa noleh kanan kiri. Dan juga saya kalau explore itu kadang sampai terbawa mimpi terus-terusan, mimpi itu kadang saya juga takut karena saya juga merasa ya kemampuan saya juga masih butuh
dukungan ya, dukungan dari orang lain, dan saya juga belum mumpuni, jadi saya juga sering merasa diganggu ya, terganggu. Ternyata itu adalah resiko dari seorang ranger desa, pemirsa. Jadi dari konten-konten yang dia buat ternyata juga sangat beresiko sekali kalau memang tidak pada ahlinya. Jadi memang butuh kekuatan fisik, ya, mental, dan memang harus benar-benar fit gitu ya. Termasuk ini tokoh spiritual saya yang kalau saya kendur dia selalu memberikan semangat dan support untuk selalu berkarya ya. Itulah sahabat, fungsinya seperti itu. Jadi saling mengisi, saling ya memberikan dukungan dan support itu tadi. Halo pemirsa Ranger Desa ya. Kita ini sudah sampai ke segmen yang paling ditunggu ya, segmen terakhir ini ya. Barangkali ada sesuatu yang sangat berguna sekali bagi kita dari Om Mediabas. Kita akan bertanya ya, Om Medi. Ya, ini saya bertanya ya, mungkin ini juga unek-unek dari pemirsa Ranger Desa ya. Untuk Om Medi ini ya, sebenarnya dalam kiprahnya selama berkarir di dunia aktor, artis itu seperti apa dan sudah membintangi seperti apa ya. Barangkali nanti ada generasi muda yang ingin belajar atau gimana caranya, harus kemana gitu. Yes. Diulas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pemirsa Ranger Desa yang penasaran dengan ruang lingkup di entertainment yang saya geluti gitu. Jadi berawal dari saya 9 tahun di Jawa Tengah itu sebagai seorang penyiar radio, sebagai wartawan, dan sebagai master of ceremony di pernikahan, kondangan, ataupun acara-acara tertentu seperti itu, baik acara yang ada di kampung maupun di eksekutif, di hotel atau dimanapun. Jadi mungkin kalau pemirsa pengen menjadikan saya menjadi MC di acara-acara tertentu, silahkan kontak, ada Pak Bos Ranger Desa gitu. Dan dari Jawa Tengah berawal dari penyiar radio, saya hijrah ke Jakarta tahun 2013 Juli tepatnya. Nah, di situ saya berusaha mengenal dunia entertainment, berawal dari lakunya voice saya untuk mengisi salah satu dari film layar lebar, judulnya Casanova, garapan dari Bandung. Bukan satunya, lupa sih, saking banyaknya lupa, sampai bercecer-cecer nih. Pokoknya itu pertama kali saya terjun di dunia entertainment sebagai dubber, jadi pengisi suara di film tersebut sebagai seorang penyiar berita seperti itu. Cuman memang hanya vokalnya saja yang masuk di dalam bioskop atau di dalam layar lebar itu. Jadi mukanya belum. Pada akhirnya saya mengenal agensi-agensi dan terus casting, hanya iseng sih sebenarnya, iseng tapi membuat keberuntungan gitu. Kemudian oh ya, sebelum ke Jakarta saya juga pernah waktu di penyiar radio di Jawa Tengah itu, saya menjadi figuran di film Lari dari Blora. Nah, itu saya hanya pemeran pembantu sebagai figuran saja gitu. Kemudian setelah saya hijrah ke Jakarta, yaitu pertama untuk di Jakarta saya mendapatkan dubber itu, kemudian layar lebar Asia Men, garapan yang diproduseri oleh Atta Halilintar. Kemudian Guru-Guru Gokil yang diproduseri oleh Dian Sastrowardoyo, dan saya juga bermain langsung dengan si Dian Sastro itu. Kemudian sinetron itu yang stripping di Fatih Kampung Jawara 5. Saya itu streaming pertama saya yang benar-benar yang gini-gini tuh ya. Iya, ya betul. Saya dapat peran sebagai kumbang, anak buah. Ya? Iya, anak buahnya si Agus Melas, karena si Raja Singa itu tadi. Saya juga ngikutin terus. Oh iya, itu ada ya. Jadi gini-gini. Bangga sebenarnya, saya bangga sekali. Dan itu yang membuat saya pertama kali mendapatkan job panjang
dan berhadapan atau beradu akting langsung dengan siapa yang nggak kenal Berry Prima, ayo. Siap, aktor Berry laga. Prima. Siapa yang nggak kenal dengan Agus Melas? Siap. Aktor-aktor yang sesepuh kita, senior kita gitu. Dan sama siapa itu si Fatihnya itu juga. Jadi memang di situ menguras emosi, harus bisa fighting, harus bisa ekspresi, harus bisa dialog, ngapalin, harus bisa menjadi orang jahat yang sebenarnya di dalamnya itu Hello Kitty gitu. Jadi ada tantangan tersendiri gitu. Juga ada transfer ilmu dari senior ke junior. Nah, tapi yang paling top itu adalah si Agus Melas itu. Dia memberikan ilmunya itu tidak pelit-pelit. Dia selalu kalau misalnya break, lagi ngopi, lagi ngeteh, lagi ngobrol bareng, lagi apa nunggu scene berikutnya atau nunggu tag itu pasti saya ngobrolnya sama beliau, dan beliau selalu mengarahkan bagaimana tentang ilmu yang dia dapatkan dari tahun 70-an tuh. Itu kan artis 70-an kan, sampai sekarang itu masih tetap ada namanya dia. Setelah Fatih di Kampung Jawara, saya juga pernah di Pupa, Putri untuk Pangeran, saya pernah di Love Story, saya pernah di sinetron saat ini yang lagi viral sekali, nomor 1. Saya tahu. Siapa? Mas Al. Mas Al, iya betul. Mas Al. Ikatan Cinta, Andin, Mbak Andin. Andin. Ya, Mbak Andin. Siapa yang nggak mewek melihat apa ya? Siapa yang nggak gregetan lihat sinetron itu? Iya. Nah ini yang biasanya kalau layar lebar kan hanya 2-3 kamera. Nah ini yang namanya sinetron saja, sinetron aja ini Ikatan Cinta ini, dia sampai 8 kamera untuk ngesut si aktor-aktor ataupun aktris-aktrisnya itu tadi. Nah ini pun juga melebihi drakor gitu, drama Korea ceritanya gitu. Jadi pendramatisirannya itu sangat dapat sekali, sehingga banyak sekali fans dari Ikatan Cinta gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan ini untuk komedi ya, kira-kira gini ya, apa tidak ada keinginan ya untuk mendirikan atau mendirikan suatu itu loh, untuk menampung bakat-bakat yang nanti jadi artis muda itu, akademi atau apa itu, nggak pengen? Boleh, nanti saya kolaborasinya dengan Ranger Desa ya. Siap. Saya punya yayasan, nanti bisa mengembangkan bakat-bakat acting dari generasi-generasi muda seperti saya pun juga sebenarnya masih belajar sih, baru merambah untuk ke dunia entertainment. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi karirnya. Doain ya pemirsa Ranger Desa dan yang punya Pak Bosnya Ranger Desa. Siap. Yang ini yang terakhir pemirsa ya, kita akan tanyakan kepada Om Mediabas ya. Om, Ya. kira-kira ya motivasi apa yang harus dimiliki oleh generasi muda agar bisa sesukses Om Edi di dunia peraktoran atau pertelevisian? Kata-kata mutiara Om. Ini untuk yang terakhir Om. Amin, amin, amin. Ya, kira-kira apa Om? Kata-kata Ya. mutiara ya Om. Jadi yang jelas kita harus mempunyai jati diri. Kita nggak perlu mempunyai budaya asing atau budaya orang lain. Kita punya budaya sendiri. Kayak kalau kita kan sebagai orang Jawa ya, kita harus paham betul, kita harus mendalami, kita harus mengilhami. Kita tidak perlu yang namanya malu dengan budaya kita. Justru budaya kita itu adalah jati diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengenali jati diri kita sebagai orang Jawa, yakni adalah unggah-ungguh, toto kromo, lembah mana, andap asor. Kalau udah dimiliki itu, ya kita mau terjun dimanapun, insya Allah dengan jati diri yang kuat, budaya yang sehat itu tadi, kita akan bisa terjun kemana saja, ke sisi dan ke penjuru manapun kita bisa menempatkan diri seperti itu. Dan intinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kuncinya seperti itu ya. Tetap semangat, yakinkan pondasi yang kuat pada diri dan mental kita. Intinya seperti itu yang saya jalankan. Kesimpulannya begini ya Om ya. Jadi antara budaya, agama dan petuah orang tua itu jadi bersatu satu ya untuk kunci sukses. Ya, kalau saya ringkas ya pemirsa ya, istilahnya satu, berkarya atau mati kelaparan ya. Oke ya. Oke, tak terasa pemirsa ya,
kalau ngomong terus nanti sampai 3 hari juga tidak akan selesai ya. Cukup kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya, penelusuran Ranger Desa untuk cek lokasi ya. Dan semoga Om Edi sukses berkarir di Amin. Jakarta. Terima Jangan lupa kasih, yang ada di Ranger desa ya Desa. Om ya. Oke. Yes. Dan semoga Ranger Desa selalu bisa berkiprah untuk membuat penonton semua menjadi sangat semangat sekali dan menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ranger Desa mantap. Terima kasih Om ya.